Shalom. Tata cara ibadah online hari Minggu. Siapkan kuota internet yang cukup untuk mengikuti ibadah secara online. Persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. 4. Persiapkan diri dengan sepenuh hati untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di minggu ketiga sesudah Pentakosta tanggal 21 Juni 2020. Kiranya ibadah hari ini berkenan bagi Tuhan dan kita semakin diberkati olehnya. Pemberita firman hari ini adalah Pendeta Nyonya Monica, PS Yoris Latumerisa, Emin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut kehadiran firman Tuhan dengan memujinya dari Kitab Bakti nomor 3, bait 1. Setelah prosesi pemberian Alkitab, kita nyanyikan bait kedua. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah nas pembimbing kita pada minggu pagi hari ini dari Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Keturunlah mendiami hati kami ke mahkota kurnia. Yesus Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu. Datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyambut. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati, serta dengan rasa sesal dan malu atas pelanggaran-pelanggaran hidup kita. Mari berdoa. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami, ya Tuhan, kasihanilah. Jemaat yang kekasih, setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan sebagaimana yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-9, yang menyatakan demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Syukur kepada Tuhan. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang kekasih, kita masuk di dalam pelayanan firman Allah. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, inilah kami sebagai umat-Mu yang senantiasa mengucap syukur kepadamu, karena hanya dengan kasih anugerah Tuhan yang begitu besar, maka kami boleh senantiasa dilayakkan untuk dapat menjalani akan kehidupan kami dari hari ke hari.
Pada saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami, berikan hikmat bagi kami. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, kami dapat mengerti dan memahami serta dapat memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan hari ini dari kitab Rut 1 pasal 1 sampai dengan 14 yang menyatakan demikian. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istri dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan mereka itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang kamu alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu dan minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur karena pada pagi hari ini kembali lagi kita dihimpunkan walaupun secara virtual, tetapi biarlah dengan kasih dan anugerah Tuhan yang memberikan sukacita bagi kita di masing-masing hidup keluarga dan rumah tangga kita pada saat kita juga beribadah dari rumah masing-masing. Jemaat yang kekasih, pada masa kini masih saja ada 3 kecenderungan yang tetap dan terus mewarnai akan hidup manusia. Dari ketiga hal itu yaitu yang pertama, manusia masih hidup dalam individualisme, pementingan diri sendiri, kelompok atau golongannya yang semakin kuat. Hal yang kedua, hidup dalam materialisme, yaitu ukuran hidup dinilai atau diukur dari materi yang dimiliki seseorang. Yang ketiga, kaufanisme, yaitu yang mengagung-agungkan suku bangsanya sendiri atau agamanya sendiri, lalu merendahkan, menghina suku bangsa atau penganut agama lain yang berbeda dengan dirinya. Jemaat yang kekasih, ketiga kecenderungan di atas ini membuat manusia dalam menerima akan sesamanya memakai ukuran dari segi manfaat atau keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan apabila orang lain tidak lagi memberi manfaat atau keuntungan baginya dan kelompoknya, maka orang tersebut layak dan sah untuk disingkirkan atau dicampakkan dari lingkungan kita. Tetapi jemaat yang kekasih, sebaliknya, apabila seseorang masih dapat memberi keuntungan, bahkan keuntungan besar, bukan hanya dipelihara dan tetap menjadi teman atau sahabat, tetapi juga dihormati sedemikian rupa. Nah, relasi manusia seperti di atas tanpa disadari sudah terpengaruh dan terpola seperti suatu mesin. Dan dalam situasi yang demikian, Bapak Ibu yang kekasih, maka sangat sulit bagi kita untuk menemukan jalinan hubungan yang berdasarkan kasih, yaitu saling menerima, saling menghargai, saling mengakui, dan saling bekerja sama dengan tulus, tanpa pamrih dan tanpa syarat apapun. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pada titik ini Ruth sedang membangun satu komitmen dalam hidupnya untuk seterusnya dari suatu kekosongan hidup atau sebelum ada harta benda yang dimilikinya bersama dengan Naomi. Ruth dalam hal ini siap menjadikan bangsa, dan Allah Naomi itu menjadi bangsa dan Allahnya sendiri. Ruth dalam hal ini juga siap untuk memiliki satu identitas yang baru, seperti yang dimiliki oleh Naomi. Oleh karena itu di dalam ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, perkataan Ruth itu merupakan satu ungkapan untuk dia beralih agama. Spiritualitas yang percaya kepada Yahweh. Ruth mau tinggal bersama dengan mertuanya Naomi sebagai bagian dari totalitas komitmennya di dalam dirinya. Ruth bersumpah hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Relasi yang sangat dalam yang dibangun oleh Ruth dan Naomi, bagai relasi yang begitu akrab seperti suami istri. Dan Ruth bertekad untuk ikut mertuanya pulang ke kampung, ke Yehuda, yaitu Bethlehem, mendampingi akan Naomi hingga akhir hayatnya. Dan ia mau memeluk agama mertuanya, dan ia mau dikuburkan di sana. Bapak Ibu yang kekasih, Ruth adalah sosok teladan bagi kaum perempuan muda masa kini yang ditinggal mati oleh suaminya, dan dia harus berjuang demi kelangsungan hidupnya. Ruth juga dapat dijadikan teladan bagi menantu-menantu dalam hal kasihnya kepada mertua. Ruth adalah sosok perempuan yang tabah, yang tegar, yang berpengharapan tinggi dan pekerja keras yang begitu andal. Dan ia percaya bahwa Allahnya Naomi adalah Allah yang mampu memelihara kehidupannya.
Dan karena itu Rut memutuskan untuk beriman kepadanya, dan karena imannya itu, maka Allah memelihara kehidupan Rut dan Naomi. Bapak Ibu yang kekasih, ketika Rut tahu bahwa dia harus berjuang seorang diri tanpa pertolongan orang lain, pada saat tidak ada seorang pun yang dapat diharapkan dan diandalkan, Rut mempercayakan diri dan hidupnya kepada Tuhan. Imannya kepada Allah dan kerja kerasnya membawa pembaharuan atau perubahan hidup dan masa depan yang baru dan lebih baik. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita lihat di sini dengan penyataan Rut, di mana dia mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan Allah Israel. Hal ini juga mau mengatakan kepada kita bahwa bangsa Yahudi bukan satu-satunya bangsa yang dikasihi Allah. Allah memilih orang-orang Yahudi untuk menjadi bangsa yang melalui mereka seluruh isi dunia akan mengenal Dia. Dan hal ini digenapi ketika Yesus Kristus juga dilahirkan sebagai seorang Yahudi. Dan melalui Dia seluruh dunia bisa mengenal Allah. Nah, kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35. Di situ mengatakan bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dalam ayat ini mau mengatakan bahwa Allah menerima semua orang yang menyembah Dia. Dia bekerja melalui orang-orang apapun ras, jenis kelamin atau kebangsaan mereka. Dan Bapak Ibu yang kekasih, kitab Rut ini adalah contoh yang sempurna tentang sifat tidak memihak yang Allah memiliki. Meskipun Rut termasuk dalam rumpun bangsa yang sering direndahkan oleh Israel, dia diberkati karena kesetiaannya. Dia menjadi nenek buyut Raja Daud dan leluhur langsung Yesus. Tidak seorang pun yang perlu merasa tidak layak untuk melayani Allah karena masalah latar belakang, ras, jenis kelamin, atau kebangsaan. Dan Allah sanggup memakai setiap keadaan untuk membangun kerajaannya. Maka Bapak Ibu yang kekasih, dalam kisah Naomi dan Rut ini, yang ditekankan adalah tentang iman Rut kepada Allah yang begitu luar biasa, yang juga terlaksana atau terdampak pada hal yang pertama adalah kasih dan setianya pada mertuanya. Hal yang kedua adalah tentang kerja keras atau tindakannya yang dilakukan dengan baik, tepat, dan benar, sehingga membawa satu perubahan yang sangat berarti dalam hidupnya. Dan Rut dalam hal ini berani menerapkan potensi dirinya, sehingga dia mampu melakukan pekerjaan yang besar dalam situasi dan kondisi yang menantang dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu yang kekasih, walaupun teks Alkitab minggu ini dia hanya sampai pada ayat yang ke-14, tetapi sesungguhnya iman dan kepribadian Rut terlihat jelas melalui pernyataannya sendiri dalam ayat 16. Dan ini menjadi satu ayat kunci dari seluruh kitab Rut ini. Dan di situ Rut tidak mengharapkan sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu dari seorang janda tua, yaitu Naomi, yang akan diikutinya seumur hidup. Tapi cinta kasih yang diperlihatkan oleh Rut adalah cinta kasih yang keluar dari imannya. Sehingga kasih itu tidak dikemas dan diselimuti dengan perhitungan untung rugi, apalagi dengan kemunafikan. Tapi sebaiknya Rut di ayat yang ke-16 ini mau menunjukkan satu arti yang sangat dalam mengenai kasih itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 16, di situ dikatakan, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku." Bapak Ibu yang kekasih, arti yang sangat mendalam tentang kasih yang disampaikan oleh Rut antara lain, bahwa pertama, Rut mau merasakan kesusahan yang dialami oleh Naomi, sehingga terjalin ikatan batin di antara mereka. Hal yang kedua,
hubungan Rut tidak didasarkan pada perhitungan untung dan rugi atau balas jasa. Dan yang ketiga, menunjuk besarnya kasih dan perhatian Rut kepada Naomi. Hal yang keempat, kasih Rut kepada Naomi adalah kasih yang tulus dan bukan kasih yang bersyarat dan penuh dengan kepura-puraan. Kasih yang sejati tidak dapat dibendung atau dihentikan oleh kepahitan hidup. Di atas tempat yang merana sekalipun, kasih seperti itu pasti dapat tumbuh dengan subur. Justru disinilah kita berjumpa dengan sebuah kasih yang murni dan sejati. Kalau kasih mulai memperhitungkan untung dan rugi, kalau kasih mulai memperhitungkan tempat yang indah penuh dengan pesona sebagai ukurannya, maka Bapak Ibu yang kekasih, kita perlu mempertanyakan kembali, apakah kasih itu? Atau apakah kasih kita kepada seseorang adalah kasih yang murni, ataukah hanya kasih yang mementingkan akan diri sendiri? Maka Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop pembacaan ini ada beberapa hal yang kita bisa untuk pelajari di dalam kehidupan kita pada saat ini. Bahwa hal yang pertama, perubahan hidup pasti dapat dialami dengan siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan hidup kita, baik intern dari dalam lingkungan sendiri, diri sendiri, terutama perilaku kita, dan juga keberadaan keluarga. Seperti Ibu Naomi yang merantau ke Moab untuk bertahan hidup karena kelaparan hebat di negeri Yehuda, pastilah mempunyai cita-cita dan harapan yang baik dan mulia. Nah Bapak Ibu yang kekasih, pasti demikian juga dengan kita, pasti memiliki cita-cita dan harapan untuk masa depan. Hal yang kedua, kita melihat bahwa perjuangan hidup keluarga Elimelek di tanah Yoab tidak seperti yang diharapkan oleh Naomi. Walaupun begitu, kehadiran Rut sebagai menantu itu sungguh menjadi tiang penopang, daya pendorong dan penambah kekuatan hidup bagi Naomi. Naomi mempunyai teman seperjuangan yang luar biasa. Dan karena itu berdasarkan kisah Naomi, kita dapat menjadikan orang tua kita atau saudara kita, kakak atau adik kita yang lain menjadi teman seperjuangan hidup kita yang menunjang dan menopang untuk mencapai masa depan yang kita harapkan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua ini mau menyatakan kepada kita bahwa tidak semudah itu. Kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang Laban dan Yakub, hubungan mertua dan anak mantu yang tidak baik. Tapi di situ kita melihat bagaimana Tuhan datang untuk memberikan perdamaian bagi mereka. Pada minggu ini kembali lagi kita bercerita tentang anak mantu dan mertua dengan satu versi yang berbeda. Tapi kita lihat di sini bahwa apapun itu baik atau tidak baik, Tuhan menginginkan ada hubungan kasih yang ada di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih, di dalam kehidupan yang kita jalani dari hari ke hari, dalam kelebihan dan kekurangan kita, dalam keluarga dan rumah tangga, Tuhan menginginkan untuk kita tetap mempunyai teman untuk seperjuangan dalam hidup kita. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu yang kekasih. Ada yang kadangkala kita tidak mempunyai hubungan yang baik. Kadang-kadang kita juga lelah mengalami akan masalah-masalah di dalam kehidupan keluarga, relasi dalam hubungan kita. Baik itu dengan orang tua, baik itu orang tua dengan anak-anak. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat ini kita boleh belajar dari seorang Naomi kepada anak mantunya Rut, dan bagaimana prinsip Rut terhadap Naomi. Dia melakukannya itu dengan kasih. Bapak Ibu yang kekasih, inilah kekuatan kasih. Kalau kita mengalami akan hal ini di dalam kehidupan kita pada saat ini, itu mau mengatakan bahwa bukan berarti kalau Naomi itu dia mau percaya kepada Tuhan Allah, dia mau menyembah kepada Tuhan Allah, kalau begitu tidak ada lagi masalah. Seringkali kita punya teologi yang demikian. Kalau kita percaya kepada Allah, Allah yang kita sembah, kita selalu mau mengatakan pasti Allah memberikan membuka jalan bagi kita. Tidak semudah itu Bapak Ibu yang kekasih. Belajarlah dari Rut.
dia pun harus berjuang untuk menolong akan mertuanya. Tapi dengan prinsip penuh kasih itu, maka dia mampu untuk mengikuti segala peraturan yang dimintakan di tanah Yehuda. Budaya-budaya yang ada dia ikuti semuanya. Bapak Ibu yang kekasih, kita juga seringkali menghadapi hal yang demikian. Kadangkala kita tidak sanggup pada saat harus ada hal yang harus kita rubah di dalam kehidupan kita. Dan itu yang dikatakan dalam bagian yang ketiga. Bahwa di samping kita punya teman seperjalanan hidup kita, yang tidak kalah penting dan berarti adalah kita pun perlu mengubah perilaku hidup kita. Ini juga yang mengubah perilaku kehidupan Rut di tengah kehidupan bangsa Israel. Hal itu tidak nyaman. Hal itu dia harus mempunyai satu identitas baru. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu yang kekasih. Nah, seringkali kita terjebak di dalamnya. Pada saat kita menghadapi hal yang menyenangkan tidak masalah. Tapi pada saat kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, sungguh. Kita selalu seringkali terjebak di dalamnya. Kita merasa tidak mampu hidup kalau pada saat kita bertentangan dengan orang tua kita atau dengan mertua kita. Banyak hal kita alami. Dan banyak hal yang seringkali membawa kita di dalam keputusasaan dan ketidakberdayaan. Seringkali kalau saya mengatakan atau berkunjung dan mengatakan bahwa harus sabar, kadang-kadang kita mengatakan demikian untuk orang tua. Tapi ada jemaat yang mengatakan sabar yang bagaimana Bu Pendeta? Sabar. Dalam hal ini kita belajar daripada Rut. Sabar dengan penuh kasih. Kasih kadang-kadang kita gampang untuk mengatakannya, tapi kalau menerapkannya sungguh luar biasa sulitnya Bapak Ibu yang kekasih. Tapi kalau kita mempunyai prinsip dan tidak punya ada pamrih kepentingan apapun, maka akhirnya kasih itu diasah oleh perjalanan kehidupan kita. Akan kelihatan kita mampu terus untuk mendampingi orang tua kita, atau orang tua mampu mendampingi anak-anak atau tidak. Apakah dari kacamata hanya dengan harta, uang itu bisa membahagiakan? Tidak bisa, Bapak Ibu yang kekasih. Kita perlu untuk mengubah perilaku hidup kita dengan kasih itu sendiri. Hari ini Bapak Ibu yang kekasih, sangat peristiwa ini juga memberikan kekuatan bagi saya, bagi kita sekalian, harapan saya juga bagi Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita harus berdampingan dengan orang tua kita atau mertua kita, pada saat kita mengalami konflik dalam berbagai hal, seringkali juga kita menjadi putus asa. Tapi marilah kita melihat pada Rut. Dia mau merubah akan identitasnya yang tidak mudah, tetapi dengan kasihnya dia dimampukan. Hanya dengan kasih kita memperoleh kekuatan. Karena dengan kasih itu Tuhan mendampingi akan kehidupan kita. Dan yang berikut adalah salah satu yang menonjol. Yang dikenal orang dari kekristenan adalah ajaran kasih. Tentu kita tahu bahwa ajaran kasih itu adalah sifat Allah sendiri. Allah sangat mengasihi alam semesta ini dan dengan segala isinya. Di dalam Yesus Allah mengajarkan manusia untuk mengasihi Allah sebagai pencipta dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Akan tetapi kasih manusia kepada Allah dan sesama sudah tidak murni lagi, melainkan kasih yang berkepentingan, kasih yang pamrih atau kasih yang bersyarat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita di dalam kehidupan kita masing-masing, pada saat kita juga dengan hidup dengan orang tua, keluarga dan saudara-saudara kita, marilah kita boleh menerima akan kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lain. Hidup jangan punya ada kepentingan-kepentingan pribadi, karena itu juga akan menghambat kehidupan kita sendiri untuk memberikan kasih itu akan menjadi terhalang. Nah Bapak Ibu yang kekasih, demikian juga kalau tadi dikatakan Rut dia harus mempunyai satu identitas yang baru Bapak Ibu yang kekasih. Kita pada saat ini memasuki juga untuk new normal.
yang juga mau mengatakan bahwa kita harus mempunyai identitas yang baru. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita lihat kemarin itu ada percakapan webinar dengan Majelis Sinode, dengan Bapak Andi Wijaya, dan juga dengan Pendeta Gerit, dikatakan bahwa manusia atau kita bangsa Indonesia harus hidup mempunyai satu identitas yang baru. Apa identitas yang baru? Masker ini adalah identitas yang baru. Karena apa? Sekarang kita kemana-mana harus pakai masker. Kalau nanti kita akan beribadah Bapak Ibu yang kekasih, datang ibadah juga harus pakai masker, harus cuci tangan, harus duduk, tidak bisa bersalaman, kita harus menjaga jarak dan sebagainya. Ini mengatakan ada identitas yang baru. Kemudian dikatakan bagaimana dengan kehidupan kita bangsa Indonesia? Apakah kita bisa untuk melakukannya atau tidak? Bapak Ibu yang kekasih, satu pemahaman analogi yang begitu sederhana yang kita percakapkan juga dalam diskusi itu. Pendeta Gerit juga mengatakan bahwa itu sama saja dengan identitas yang baru, pola hidup yang baru. Sama saja, kalau dulu bangsa Indonesia itu susah sekali. Kalau dia untuk pakai berjalan harus pakai seat belt, ya, atau dengan sabuk pengaman. Sabuk pengaman susah sekali pada zaman beberapa belakangan ini. Dan kemudian orang juga susah tadinya untuk pakai helm. Tapi akhirnya kita lihat dengan perkembangan yang ada, akhirnya bangsa Indonesia juga bisa, kita terbiasa dengan hal itu. Nah Bapak Ibu yang kekasih, sama saja pada saat ini, mau tidak mau, kalau kita mau melihat dalam keadaan pada saat ini, karena hal ini kita bisa memutuskan rantai penyebaran COVID itu hanya dengan pakai masker, jaga jarak, dan kebersihan, cuci tangan. Tidak ada hal lain yang bisa untuk menghancurkan akan penyebaran virus COVID-19 ini. Dan oleh karena itu, hal ini juga mau dikatakan kepada kita. Selagi kita masih untuk mau merubah kehidupan kita, kalau dikatakan tidak bicara lagi dengan iman, dengan iman kita kan harus berdoa saja Tuhan pasti akan nolong. Tidak, sama seperti Ruth. Dia mau percaya tetapi dia harus menjalani kehidupan yang susah terlebih dahulu bersama dengan Naomi. Sama juga dengan kita Bapak Ibu yang kekasih. Asumsi vaksin itu masih lama, dikatakan sekitar 1 dan 2 tahun. Dan jadi belum untuk berjalan dengan normal. Selama vaksin belum ada, maka epidemiologi itu dikatakan dan protokol kebersihan dalam ibadah itu yang perlu dijaga. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu marilah kita mau menerima ini semuanya dengan sukacita. Dan memang sangat berat. Kalau kita nanti pun beribadah, tidak semua orang bisa ada hadir. Orang tua, oma dan opa nggak bisa untuk datang ibadah. Pasti ini sungguh sangat menyedihkan. Anak-anak juga PA dan PT tidak bisa untuk datang beribadah. Hal ini pasti akan menimbulkan sesuatu reaksi yang luar biasa pada kita. Jaga jarak dan sebagainya. Tidak bisa bersalaman, tidak bisa bertukaran, tidak bisa untuk bertukar Alkitab apa yang dibawa. Sangat tidak menyenangkan. Tapi mari kita lihat seperti Ruth dan Naomi. Pada saat kita bisa juga untuk menyesuaikan diri ini dengan new normal itu, atau dengan identitas yang baru ini. Marilah kita menerimanya. Dan biarlah Tuhan mau mengatakan pada kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat kita berjuang untuk melakukan hal yang baik. Tuhan ada di tengah-tengah Ruth dan Naomi pada saat mereka ini mau menjalani akan kehidupan ini, berserah kepada Tuhan. Tuhan ada di balik usaha dan upaya kita. Maka Tuhan ada juga di balik usaha dan upaya Bapak Ibu dalam hidup kehidupan dengan keluarga dan rumah tangga, dan juga untuk menjaga kesehatan dalam kehidupan kita. Maka biarlah firman Tuhan boleh memberikan kekuatan, damai sejahtera bagi kita untuk kita dapat menjalani hidup ini, dan pada akhirnya kita mendapatkan masa depan yang penuh sukacita bersama dengan kekuatan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Jemaat yang kekasih, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaan-Mu ku ubah dunia. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Jemaat yang kekasih, marilah bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang kekasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan, banyak hal yang boleh kami pelajari dari perjalanan kehidupan Ruth dan Naomi. Biarlah ya Bapa dengan kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, kami dimampukan untuk mendapatkan kekuatan daripada kasih-Mu, menghadapi dalam segala tantangan, relasi, dan juga dalam memasuki new normal ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat bahwa di balik ini semua, ada cinta kasih Tuhan yang membentuk kami menjadi lebih baik lagi. Terutama di dalam kehidupan, punya kehidupan yang mengutamakan akan kesehatan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini juga ya Bapa kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan dalam pergumulan ibadah di setiap hari Minggu yang kami memasuki akan new normal ini, yang masih harus ibadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Ada hal yang tidak menyenangkan di dalamnya, tetapi biarlah ya Bapa,
kami boleh terus untuk belajar, menyerahkan akan seluruh kehidupan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, sehingga pada saat kami mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan ini, maka lingkungan di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga bisa bersatu hati dan mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani akan hidup ini dengan saling menerima, saling mengerti, saling memahami satu dengan yang lain. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk pergumulan para medis, petugas kesehatan, rumah sakit di berbagai pelosok daerah tanah air dalam menangani pasien dan COVID-19 ini ya Tuhan. Pemberlakuan PSBB di berbagai wilayah Indonesia ya Bapa. Biarlah kasih sayang Tuhan yang menuntun akan jemaat-Mu dan juga seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini ya Tuhan, untuk mau bersatu padu, untuk mau dengan taat dan setia mengikuti akan anjuran-anjuran pemerintah, sehingga dengan kesatuan yang boleh Tuhan ajarkan bagi kami ini ya Tuhan, itu mau membentuk kami menjadi manusia yang baru, masyarakat yang baru, yang lebih mengutamakan akan kesehatan. Allah Bapa kami yang di surga, kiranya Kau memberkati pemerintahan negara Republik Indonesia dalam menangani berbagai masalah di tengah kehidupan bangsa Indonesia ini. Dan pada saat ini juga Bapa kami berdoa, baik pemerintah yang pusat sampai di daerah-daerah, khususnya di daerah kota Magelang ini ya Tuhan, sehingga dengan segala jajaran yang ada, kami boleh saling membangun jejaring yang baik ya Tuhan, untuk menangani masalah-masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Gereja kami ya Bapa, dalam Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, kiranya Bapa Engkau memberkati majelis sinode bersama dengan Satgas GPIB dalam menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi dari COVID-19 ini. Dan biarlah warga jemaat di seluruh jajaran GPIB juga boleh untuk mempersiapkan diri dengan ibadah new normal. Bapa kami yang di surga, secara khusus juga dalam bulan Juni ini merupakan kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian atau Pelkes GPIB. Untuk kami juga boleh memberikan kasih-Mu ya Bapa dengan pelayanan diakonia kepada jemaat-jemaat yang ada. Kalau minggu depan ya Bapa, minggu yang lalu kami telah sepakat ya Tuhan untuk menyampaikan kembali dan menolong akan saudara-saudara kami ya Bapa yang terdampak dengan dalam perekonomian ini ya Tuhan. Biarlah dengan kasih sayang-Mu ya Bapa, kami boleh untuk saling membantu, saling menolong akan saudara-saudara kami yang berada di dalam kekurangan. Sehingga dengan kasih sayang Tuhan, kami boleh terjaga dalam kehidupan perekonomian akan setiap jemaat-Mu. Pada saat ini juga ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu GPB Bethel Magelang, dari sektor 1 sampai sektor 6. Jemaat yang berada di dalam proses pemulihan di rumah, dan juga yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Suparhargian, Bapak Arlan Bramatias, Ibu Lili Purwandani, Bapak dan Ibu Jahi, Ibu Talarima, Ibu Pariuri, Ibu Eni Darsono, dan Saudari Vita Yusindarsi, Bapak Wempi Lasut, Ibu Rahayu Listiati, Bapak dan Ibu Yona Kaunang, Ibu Siti Fatima, Ibu Sumarmo, Ibu Yakomina Laritmas, Ibu Sri Ningsinua, Ibu Sri Manisem Engel, Ibu Sudija Lestari, Bapak Alexander Tipka, Bapak Sumarno, Bapak dan Ibu Agus Haryadi, Ibu Mujati Suprapto, Ibu Cornelia Tobing, Ibu Eni M. Ngili, Bapak Sutrisno, Ibu Bambang, Ibu Suri Paremi, Ibu Sumartini, Bapak Frisepat, Ibu Tari Rananggono, Ibu Yohana Prayitno, Ibu Neti Carlos, orang tua dari Bapak Nikodemus Carlos, Ibu Yoke Maria Sukandar. Tuhan, kami serahkan akan jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih sayang Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan pertolongan dalam kelemahan tubuh untuk selalu melihat sebagaimana Engkau juga memberkati Naomi dan Ruth. Tuhan juga memberkati bagi orang tua kami yang berada dalam kelemahan tubuh, dan juga bagi setiap anak-anak yang setia juga untuk menjaga para orang tuanya dengan penuh kesabaran
dengan dasar kasih dan anugerah Tuhan yang tidak menuntut pamrih dan apapun ya Tuhan, tapi dengan kasih sayang. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat yang berbahagia karena hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, prestasi dan usaha dalam berbagai hal ya Tuhan. Untuk mengisi akan kehidupan mereka. Biarlah kasih sayang Tuhan yang senantiasa menyertai akan jemaat-Mu, dan mereka juga boleh bersuka cita dengan kesehatan, kekuatan, pertambahan umur yang Tuhan berikan. Anak-anak di dalam masa sekolah mereka yang masih berada di rumah ya Tuhan, dengan penyesuaian-penyesuaian yang baru, dan juga untuk pendaftaran-pendaftaran yang ada. Tuhan tolong dalam segala usaha dan upaya, dan dalam penyesuaian orang tua untuk mengurus akan anak-anak yang kekasih, biarlah Tuhan senantiasa mendampingi dan menyertainya. Terima kasih ya Tuhan, segala pelayanan yang boleh kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Pada saat ini juga kami berdoa untuk kantoria, organis, multimedia ya Tuhan, dan juga koster, para pegawai, PHMJ, seluruh majelis jemaat dan unit misioner ya Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan senantiasa mengikatkan kasih di dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian kami di tengah jemaat-Mu dalam masa pandemi ini, sehingga kami saling bersatu hati dan meningkatkan akan kegiatan kami menjadi kegiatan yang produktif, mengisinya dengan kekuatan kasih daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan, dengan mengingat firman-Nya di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Sebagai tanda syukur kepadamu, terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Berkati serta urapilah ya Tuhan, agar dapat dikelola dan dipergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Selanjutnya jemaat dipersilahkan melihat tayangan sariwarta berikut ini. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Marilah kita menjadi saksi bagi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan firman Tuhan. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dalam damai sejahtera serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.